Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan progres atau kemajuan dari penelitian yang dilaksanakan oleh tim peneliti dari Pusat Studi Moderasi Kebangsaan Universitas Negeri Padang, eh, yang terdiri dari berlima. Yang pertama adalah saya sendiri, Afif Bakaidi, PhD, sebagai Ketua Penelitian. Kemudian yang kedua, Profesor Dr. Agustina M. Hum. Yang ketiga, Ramadhani Yusran, SOS MSI. Yang keempat, Dr. Zikri Al-Hadi, SIPMA. Dan yang kelima, Profesor Dr. Azwar Anda, MA. Judul penelitian kita adalah Desain Policy Language untuk Kebijakan Moderasi Kebangsaan di Provinsi Sumatera Barat. Sejauh ini penelitian sudah berlangsung satu lapis, karena akan ada dua lapis. Yang pertama adalah berupa survei, yang kedua berupa wawancara mendalam dan focus group discussion. Latar belakang dari penelitian ini adalah peraturan perundangan itu mengusung nilai-nilai kebangsaan yang akan diwujudkan. Pemahaman dan pembelajaran terhadap pencapaian nilai-nilai kebangsaan dalam praktiknya sering tidak sama antara organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat, walaupun sama-sama mengacu pada peraturan perundangan atau kebijakan yang sama. Nah, tujuan masing-masing organisasi sering menjadi pembeda yang menyebabkan munculnya indikasi pada praktik kebijakan dalam bahasa yang berbeda pula. Itu yang menjadi persoalan di lapangan. Sehingga kita berpikir bahwa dibutuhkan adanya kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap bahasa kebijakan atau policy language dengan praktik kebijakan sehari-hari. Nah, kalau kita gunakan definisi akademis, ya, policy language itu oleh Kaplan dalam bukunya bersama Baudov dikatakan bahwa kumpulan ide, hukum, peraturan, aturan, dan praktik yang dimaksudkan untuk mencapai perubahan bahasa dan catatan masyarakat maupun sistem. Demikian juga ada definisi lain dalam literatur yang bicara tentang policy language ini. Sehingga bagan alir penelitian ini terdiri dari sebagaimana terlihat di dalam skema berikut, ya, ada eksplorasi data primer, perumusan strategi dan model, kemudian seminar diskusi serta hasil. Nah, sejauh ini kita sudah menyelesaikan tahap yang di sebelah kanan, yaitu preliminary research, sehingga kita sudah bisa merumuskan sebuah draft kebijakan. Nah, pada akhirnya nanti setelah periode riset yang kita presentasikan pada hari ini, kita akan adakan diseminasi uji publik berupa wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh tertentu secara purposif, kemudian juga melakukan serangkaian focus group discussion. Sehingga pada akhirnya penelitian itu akan menghasilkan policy paper atau policy brief. Metode penelitian sebagaimana sudah kita ungkapkan di awal, pada umumnya adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan grounded research. Tetapi pada survei awal ini, sampel diambil secara aksidental dengan populasi representasi masyarakat Sumbar yang memiliki akses pada internet, karena situasi COVID-19, kita lebih banyak mengandalkan pengambilan data secara virtual. Instrumen yang digunakan adalah serangkaian pertanyaan dasar. Inilah profil responden yang bisa kita jangkau sampai dengan tahap ini. Pada prinsipnya kita sudah mendapatkan 124 responden, kemudian kita sudah melaksanakan pilot test bersama 30 responden, dan secara reliabilitas kuesioner kita sudah cukup baik dengan mencapai angka 0,7. Baik, ini hasil yang kita dapatkan sejauh ini, ya. Responden kita 78,23% itu memang masih terdiri dari respon-respon dari Universitas Negeri Padang, tetapi di luar itu kita juga ada pihak swasta, pihak perguruan tinggi lain, kemudian juga pihak pemerintah dan mahasiswa lain. Kemudian usia responden dominan itu 73,3% adalah usia 18-25, jadi generasi muda. Tetapi walaupun demikian, hampir seluruh segmentasi usia yang kita dapatkan datanya, baik 26-35, 36-45, 46-55, bahkan di atas 56. Jenis kelaminnya dominan wanita, ya, 62,90%, sisanya 37,10% adalah laki-laki. Pada status perkawinan, 78% belum menikah dan 20% itu sudah menikah. Pendidikan terakhir sekolah menengah, ya, artinya kalau dia statusnya mahasiswa, dia sudah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Pekerjaan sebagai berikutnya. Baik, kita mengajukan opsi jawaban 5 buah pilihan, yaitu angka tertinggi itu sangat setuju, yaitu 5, kemudian di bawah itu setuju,
kemudian netral tidak setuju, dan angka terendah 1 sangat tidak setuju. Inilah data yang kita dapatkan sejauh ini. Ketika diajukan pertanyaan, saya lebih suka disebut bangsa Indonesia daripada bagian suku agama saya, dan cukup merata ya, cukup terbagi jawabannya sebagaimana terlihat di dalam data berikut ya. Yang sangat setuju itu adalah 45,97%. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita asumsikan para peneliti ya. Artinya kita masih ada identitas yang menonjol di sini. Kemudian, tetapi dalam soal pergaulan, jawabannya cukup baik, ya, setuju ya, mereka bergaul dengan berbagai suku di Nusantara. Kemudian juga secara kosmopolitan, ya, responden menganggap bahwa mereka adalah warga dunia sebagai orang Indonesia. Mungkin ini juga pengaruh globalisasi yang sedang berlangsung pada saat ini. Artinya sekat-sekat batas negara itu sudah terlampaui dengan, apalagi dengan dibantu dengan kemajuan teknologi informasi. Kemudian juga persahabatan dengan semua bangsa. Mungkin walaupun responden belum banyak bergaul dengan bangsa-bangsa asing, tapi sebetulnya rasa pergaulan internasional juga sudah mulai mereka pahami. Kemudian dalam soal hidup sendiri, mereka tidak setuju, atau mereka setuju bahwa kita harus hidup secara bersama-sama. Kemudian secara kebangsaan, semua etnik dan agama ikut mendirikan negara ini. 66 setuju. Ya. Tapi masih ada ya, masih ada kita katakan bahwa sekitar 8,6, 1,61 dan sekitar 10% itu beranggapan bahwa ada etnik tertentu, ada agama tertentu yang dominan untuk bangsa ini. Simbol negara harus dihormati, artinya rasa kebangsaan kita cukup tinggi, 80,5%. Kemudian demokrasi diterima hampir oleh seluruh responden ya. Artinya 94% itu mengatakan demokrasi adalah prinsip negara kita. Kemudian pemilihan umum juga sebagai salah satu mekanisme demokrasi juga disepakati sebagai milik bersama. Kemudian dukungan terhadap pemerintah juga cukup terbagi 45% mengatakan sangat setuju, 4% mengatakan sangat setuju ya, tidak sangat setuju, tapi setuju ya. Dan sisanya masih ada yang menganggap pemerintah itu ya, sikap kritis orang Minang kelihatannya muncul. Artinya pemerintah tidak harus didukung secara sepenuhnya, kita harus bersikap kritis juga pada saat tertentu. Oke, kemudian ketika pertanyaan kita sudah mulai mengarah ke moderasi, PS radikalisme, dua konsep yang dipertentangkan. Tadi kita katakan ya, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dalam bernegara. Ya. Hampir 50% setuju. Kemudian pergaulan juga tadi sudah dikatakan. Tetapi sebetulnya sikap mungkin ya, sikap moderat maupun radikal itu tidak mampu menutupi bahwa memang masih banyak responden yang beranggapan bahwa masih banyak hal-hal yang menurut mereka belum memuaskan atau tidak memuaskan di negara ini ya. 25% mengatakan sangat setuju, kemudian 27% mengatakan setuju, 32% ya, sepertiga dari responden mengatakan tidak netral saja ya, tetapi yang benar-benar mengatakan puas itu hanya 8,87% mengatakan bahwa tidak setuju, dan 6,14% sangat tidak setuju tentang pernyataan bahwa tidak puas dengan apa yang ada di negara sekarang ini. Kemudian ini berkaitan dengan pertanyaan berikut ini, jika pemerintah gagal untuk mengatasi minimnya masyarakat, saya akan turun tangan. Ini bisa diartikan partisipasi, bisa diartikan bahwa mereka memang menyatakan ketidakpuasan di dalam performa pemerintah. Ya. Jawaban juga terbagi cukup merata. Ya. 14,52% mengatakan sangat setuju, ya. Tetapi 34,68% itu setuju, ya, setuju, ya. Tapi 43 itu apatis dengan isu seperti ini. Kekerasan, ya kita lihat di lapangan ya, ini sudah mulai ke arah ke radikalisme, karena radikalisme itu sangat dekat dengan kekerasan. Ini pertanyaan yang mengarah kepada apakah setuju dengan kekerasan untuk menghilangkan perbedaan. Artinya perbedaan itu kadang-kadang menimbulkan kekerasan. Sangat sedikit yang setuju dengan kekerasan sebagai solusi. Tetapi artinya
walaupun 40% mengatakan tidak boleh kekerasan, tetapi 2% atau 24,19% itu hanya tidak setuju, tapi 20% itu menyatakan tidak berpendapat soal ini. Jadi ini 20% ini kelihatannya swinging ya, swinging bisa suatu waktu bisa terlibat dalam radikalisme, suatu waktu tidak, tapi pada prinsipnya mereka tidak menyatakan setuju dengan kekerasan. Nah, ada nggak yang menyatakan setuju? Ada 4,84%. Kecil 5%, tapi ada. Kemudian yang setuju saja juga 2 kali lipat, 10,48%. Kalau kita gabung nih, 15% mengatakan ada potensi kekerasan untuk di dalam perbedaan tersebut. Jadi ini perlu kita teliti lebih lanjut, kita perlu khawatir dengan temuan seperti ini. Kemudian kita mengarah kebijakan, ya tentang Indonesia sebagai negara hukum cukup besar yang mengatakan seperti itu ya, yang setuju juga 20%, kalau digabung sekitar 88,55%, tetapi tidak semuanya menyatakan seperti itu. Berarti ada anggapan bahwa selain hukum ada hal lain yang juga harus berperan untuk menjadi solusi bagi persoalan kita. Nah, hukum harus di atas semua golongan, ya cukup besar ya. Yang sangat setuju itu 66%, yang setuju 22%. Kalau kita gabung ya sekitar 88%, cukup besar. Tetapi tetap ada mengatakan bahwa hukum itu kelihatannya ya mengarah kepada golongan tertentu atau menguntungkan kepada golongan tertentu. Mengenai kepatuhan kepada peraturan, sebetulnya hampir ini cukup mengembirakan. 80% mengatakan harus dipatuhi peraturan itu, walaupun sanksinya tidak ada. Ini sebetulnya sebuah kecenderungan yang baik, apalagi ditambah dengan jawaban setuju 12%, berarti jumlahnya 90% lebih ya, 91%. Oke, kemudian undang-undang tetap menjadi solusi bagi kehidupan kebangsaan kita. Kemudian kebijakan harus dikedepankan dalam mengatasi persoalan keluarga. Sangat sedikit yang mengatakan, atau boleh dikatakan kecil sekali yang tidak ada yang mengatakan bahwa kebijakan tidak diperlukan. Artinya ketergantungan kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan warga itu cukup tinggi sebetulnya. Sekarang bahasa kebijakan. Bahasa kebijakan sebetulnya kita bisa lihat min-nya 3,46% ya, dari skala 0 sampai 5 tadi. Sebetulnya ini mengatakan bahwa ya bahasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 18 tentang terorisme itu cukup sulit sebetulnya untuk dipahami bahasa perundang-undangnya atau policy language-nya. Tetapi ini juga perlu kita dalami dalam FGD nanti, karena bisa jadi undang-undang terorisme itu belum begitu tersosialisasi di masyarakat kita, sehingga jawabannya juga agak bias seperti ini. Kemudian kalau kita lihat min-nya 3,65 ya, hampir 4, artinya cenderung setuju bahwa orang melanggar undang-undang itu karena tidak mengetahui bahwa ada aturannya. Walaupun ini juga tetap akan kita dalami dalam level berikut pada saat kita melaksanakan FGD. Kemudian ormas ya, berperan dalam memberikan pemahaman terhadap kebijakan anti terorisme. Ya, min-nya 4,27, hampir 5, walaupun tersebar ya, tiga jawaban itu tersebar ya, jawaban setuju, sangat setuju, setuju dan netral. Tetapi kelihatannya ini ormas apapun bentuknya itu harus dimanfaatkan untuk membantu kita untuk memahami anti terorisme. Mungkin termasuk ini ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, termasuk partai politik juga ada di sini, karena ormas tidak kita rinci dalam bentuk yang spesifik. Kemudian aparatur tidak menjelaskan aturan secara baik dan benar. Ya, ini bahasanya sosialisasi. Min-nya 4,13, berarti ini kecenderungan setuju sebetulnya responden yang pernyataan ini. Kemudian terakhir semua ya 4,38% mengatakan bahwa terorisme itu adalah ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat saat ini. Sebetulnya saya juga sempat mengolah dalam bentuk diagram pie diagram ya. Ternyata ada lah sebetulnya, tidak besar sih ya, 1% atau 2% yang mengatakan bahwa
terorisme itu tidak ada. Nah, ini perlu kita dalami dalam proses putaran pengambilan data berikutnya. Baik, sehingga kesimpulannya seperti ini ya. Responden berusia muda, kemudian mayoritas warga UMP, mahasiswa dan perempuan. Kemudian perbedaan merupakan keniscayaan, pergaulan antar kelompok berlangsung dengan baik, demokrasi cukup terinternalisasi dalam pemikiran responden, kebijakan atau regulasi dianggap penting untuk menyelesaikan persoalan warga, sosialisasi belum tentu menjadi sebab tidak terpenuhi aturan, belum tentu ya, tapi proporsi sosialisasi cukup besar. Kemudian policy language menjadi persoalan dalam internalisasi kebijakan oleh aparatur. Kemudian sanksi tidak menjadi sentral posisinya. Artinya responden beranggapan bahwa tanpa sanksi pun aturan itu harus dipatuhi karena dia akan memberikan solusi kepada kita bersama. Kira-kira itu capaian kita sejauh ini. Jadi kalau dikatakan 70% sebetulnya cukup masuk akal, dan luaran penelitian kita sekarang kita sudah mensubmit ya sebuah paper ke sebuah simposium yang dilaksanakan oleh UNP ya, Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium, yang akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober atau November ini, di mana ketua peneliti pada saat itu akan bertindak sebagai invited speaker, dan sebuah proceedingnya akan menjadi Fokus dan Cinta. Kemudian kita sedang menyiapkan artikel untuk disubmit untuk ke sebuah jurnal internasional, yaitu International Journal of the Study of Radicalism, yang berbasiskan di Amerika Serikat, di Michigan. Kemudian kita berencana untuk mengajukan sebuah proposal baru dari pusat studi kita, dari PASAMO, yang penelitian ini merupakan data awal untuk riset berikutnya, yaitu membangun model pendidikan moderasi kebangsaan di generasi muda berbasis kearifan lokal. Dan ini akan menjadi sebuah penelitian yang lebih mendalami beberapa isu yang muncul pada riset kita pada tahun. Saya kira itu hal yang kita dapatkan sejauh ini dalam penelitian ini. Tidak banyak sebetulnya permasalahan yang kita hadapi di lapangan, kecuali kita akan sulit juga bertemu secara langsung dalam focus group discussion, sehingga kita masih tetap mengandalkan pada Zoom meeting atau mungkin juga mekanisme lain dalam pertemuan secara virtual. Baik, demikian laporan kami. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan riset ini secara tuntas pada waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.